Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Sahad Martua Sitompul dengan NIM 240101020023 dari program Studi Sistem Informasi. Malam ini saya akan mempresentasikan terkait dengan analis laporan terhadap penjualan FMCG e-commerce 2023 dari tinjauan dari dan perspektif bisnis intelijen dan big data. Presentasi ini juga untuk memenuhi tugas UTS semester genap tahun 2024-2025. Oke, tujuan presentasi dari analisis ini pertama adalah menilai apakah laporan memenuhi standar bisnis intelijen atau tidak. Yang kedua, untuk menganalisa kesesuaian laporan dengan konsep big data. Yang ketiga, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan visualisasi data. Dan yang keempat, menilai apakah grafik memberikan kemudahan dalam pengambilan insight atau keputusan. Tujuan presentasi ini untuk mengevaluasi laporan berdasarkan 4 aspek utama di atas, yaitu dari perspektif bisnis intelijen, metode big data, kualitas visualisasi data, dan sejauh mana laporan memberikan pengetahuan yang baru. Lalu kita lihat dari grafik yang ada. Grafik ini adalah contoh bagaimana bisnis intelijen menyajikan informasi secara ringkas namun berdampak untuk membantu stakeholder untuk segera memahami tren dan membuat keputusan strategis. Poin-poin dari grafik ini adalah KPI dashboard, lalu informasi ringkas dan strategis, lalu grafik ini juga cocok sebagai alat evaluasi bisnis. Grafik penjualan total FMCG sebesar 57,6 triliun ini merupakan representasi dari KPI dashboard. Data ini juga menyajikan informasi strategis yang sangat membantu dalam pengambilan keputusan bisnis, sesuai dengan tujuan bisnis intelijen. Lalu menjawab pertanyaan pertama dari soal tugas yang sudah dibagikan, apakah laporan kinerja tersebut sudah memenuhi persyaratan sebagai report in business intelligence? Coba jelaskan. Jadi menurut pendapat saya, laporan tersebut sudah memenuhi persyaratan. Laporan tersebut, hal ini terlihat dari penggunaan Kompas Dashboard, sebuah BI tools yang memungkinkan pemantauan perform bisnis secara real time. Laporan ini juga menyajikan data penjualan dari berbagai kategori produk FMCG, seperti perawatan kecantikan, makanan dan minuman kesehatan, serta ibu dan bayi yang dikumpulkan melalui metode online crawling di berbagai platform e-commerce utama di Indonesia. Informasi ini juga memberikan wawasan strategis bagi pelaku bisnis untuk memenuhi tren pasar dan merencanakan strategi bisnis yang efektif. Itu jawaban yang pertama. Lalu kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, di sini kita melihat informasi jumlah data 10 juta data listing, 38.000 merek dari 270 kategori. Perawatan wajah menjadi top subkategori perawatan kecantikan dengan market share 39,4%. Nah, laporan ini juga secara jelas mengimplementasikan pengolahan big data karena skalanya sangat besar dan dikumpulkan secara cepat dan otomatis. Ini menjadi fondasi penting dalam dunia bisnis digital saat ini. Dalam dashboard yang ada, kita juga dapat melihat adanya volume, variety, dan velocity terpenuhi. Lalu data yang dikumpulkan otomatis dari e-commerce. Dan yang ketiga, dari dashboard yang ada dapat memberikan fondasi kuat untuk analisis lebih dalam.
Dari dashboard tersebut, kita dapat menjawab pertanyaan yang kedua, apakah laporan tersebut memenuhi kriteria sebagai metode pengolahan big data dan menghasilkan informasi untuk pengguna? Ya, laporan ini memenuhi kriteria pengolahan big data. Data dikumpulkan dari 270 subkategori FMCG, 38.185 merek, dan lebih dari 10 juta listing produk. Pengolahan data dalam skala besar ini mencerminkan karakteristik big data yaitu volume, kecepatan, variasi data yang tinggi dengan menggunakan teknik big data analistik seperti yang dijelaskan dalam artikel Kompas tentang big data analistik. Laporan ini juga mampu menghasilkan informasi yang berguna bagi pengguna untuk pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Lalu di slide selanjutnya kita di sini dapat melihat prediksi pasar FMCG pada tahun 2024 itu mencapai angka 59 triliun di tahun 2024. Nah, dari sini meskipun datanya kuat, visualisasi masih bisa dikembangkan tanpa kemampuan interaktif. Pengguna terbatas untuk mengeksplorasi informasi lebih dalam sesuai kebutuhan. Dari grafik yang ada, kita dapat melihat grafik ini bersifat statis, lalu tidak ada fitur interaktif atau drill down. Yang ketiga itu detail waktu dan segmentasi pasar itu tidak terlihat. Dari sini kita dapat melihat, kita menjawab pertanyaan ketiga, yaitu menurut Anda, apakah kelemahan report sales dan venue dari konsep visualisasi yang ditampilkan dalam web tersebut? Ya, jawabannya iya. Salah satu kelemahan dari visualisasi dalam laporan ini adalah kurangnya interaktivitas dan detail pada grafik yang disajikan. Meskipun grafik memberikan gambaran umum tentang nilai penjualan dan pertumbuhan transaksi, tidak tersedia juga fitur interaktif yang memungkinkan pengguna untuk mengeksplorasi data lebih dalam, seperti filter berdasarkan waktu, kategori produk, atau platform e-commerce tertentu. Hal ini juga dapat membatasi kemampuan pengguna untuk melakukan analisis yang lebih mendalam, sesuai dengan kebutuhan spesifik yang ada. Lalu di slide selanjutnya kita dapat melihat data penjualan FMCG di tahun 2023. Nah, di sini nilai penjualan bertambah menjadi 576 miliar, total transaksi bertambah menjadi 42 juta. Lalu dari grafik ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pertumbuhan transaksi itu melambat. Ini bisa menjadi sinyal bagi pelaku usaha untuk beradaptasi dengan perilaku konsumen yang baru. Grafik ini juga menunjukkan bahwa pertumbuhan transaksi hanya naik 2,75%, lebih rendah dari tahun sebelumnya. Ini adalah informasi penting yang dapat menjadi dasar untuk menyusun ulang strategi di tengah dinamika pasar. Lalu untuk menjawab pertanyaan selanjutnya dari grafik tersebut, apakah hasil analisa dari grafik yang disediakan dalam web tersebut mudah dipahami dan gain knowledge? Coba jelaskan. Di sini saya menjelaskan, ya, hasil analisa dari grafik yang disediakan cukup mudah dipahami dan memberikan pengetahuan yang berguna. Grafik menampilkan informasi penting seperti total nilai penjualan FMCG yang mencapai 57,6 triliun pada tahun 2023 dan pertumbuhan transaksi sebesar 2,75%. Visualisasi ini juga membantu pengguna dengan cepat memahami tren pasar dan membuat keputusan bisnis yang lebih informasi. Namun, seperti disebutkan sebelumnya, penambahan fitur interaktif dan detail lebih lanjut pada grafik dapat meningkatkan pemahaman dan nilai informasi yang diperoleh oleh pengguna. Jadi, kesimpulan dari presentasi dan pertanyaan yang sudah disampaikan, secara keseluruhan, laporan ini telah memenuhi standar bisnis intelijen dan telah menerapkan metode big data. Namun, dari sisi visualisasi,
masih bisa dikembangkan untuk mendukung eksplorasi data yang lebih dalam. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan rekan-rekan semua. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dalam memahami pentingnya data dan visualisasi dalam strategi bisnis digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.